Dok, upami tos kena busuk batang meh tenyebar kanu lainna kedah kumaha. Nah, baik ya teman-teman, sesuai pertanyaan dari si Mang Cep. Untuk busuk batangnya teman-teman yang disebabkan oleh jamur Phytophthora capsici memang sangatlah meresahkan ya bagi tanaman kita, khususnya apalagi yang sudah terinfeksi oleh si jamur Phytophthora tersebut. Makanya intinya kalau misalkan tidak mau menyebar, kita rutinkan dari awal ya, baik itu dari pemupukan, baik itu dari pengaplikasian pestisida ya, baik itu fungisida maupun insektisida, biar supaya menjaga tanaman kita itu imunnya supaya bagus ya, alhasil tidak gampang stres. Dan juga hindari ya kalau misalkan kita menggunakan alat-alat pertanian yang kita pakai, jangan sampai kita melukai si tanaman ya teman-teman, karena jamur patogen maupun bakteri itu sangatlah gampang untuk masuk di tanaman-tanaman kita yang ada lukanya seperti itu ya teman-teman. Nah, makanya ini juga habis perempelan kemarin ya teman-teman. Ini perempelan yang kedua. Ini kisaran usia 70 HST ya teman-teman, 70 hari setelah tanam. Nah, untuk kondisinya seperti ini. Ini hasil dari kemarin habis perempelan ya, guna supaya untuk agar tidak menyebabkan kelembaban yang terlalu tinggi khususnya di daerah perakaran seperti itu ya teman-teman. Nah, makanya dirempel ya 30%-an lah ya. 30% kita rempel dari bawah ya teman-teman. Daun-daun bawah dan juga tunas-tunas air yang tidak produktif kita rempel semuanya ya, biar supaya tidak menyebabkan kelembaban yang terlalu tinggi khususnya nanti di area perakaran. Nah, baik ya teman-teman, sesuai pertanyaan dari si Mang Cep tadi, intinya yang penting kita sterilisasi lahan ya. Yang pertama sterilisasi lahan, kita bersihkan gulma-gulma yang berserakan khususnya di area bedengan gitu ya teman-teman, maupun di area paritan. Nah, kita bersihkan gulma-gulmanya ya, baik itu nanti mau dicangkul, mau dikoret ataupun di herbisida, silakan saja. Sesuai dengan keinginan masing-masing seperti itu ya, gimana enaknya. Intinya sterilisasi lahan. Selain daripada itu, gulma-gulma yang ada di paritan maupun yang ada di bedengan ya teman-teman, kita pengaplikasian fungisida ya teman-teman. Fungisidanya sendiri apa saja Mang? Nah, langsung saja kita bahas ya teman-teman. Untuk fungisida yang pertama ya teman-teman, yang saya pakai di lahan saya sendiri, khususnya untuk jamur Phytophthora capsici yang menyebabkan busuk pada batang maupun busuk pada ranting, maupun Phytophthora infestan yang menyebabkan busuk pada daun ya teman-teman. Salah satunya ini dari si Prepicur N722SL. Ini bahan aktifnya propamokab hidroklorida gitu ya teman-teman. Ini fungisida sistemik serta larut dalam air ya, karena ini larutan SL atau soluble liquid. Jadi larut 100% dalam air, sangatlah bagus ya. Untuk selain daripada mengatasi yang terkena oleh jamur Phytophthora capsici, ini juga bagus untuk penyakit rebas semai atau jamur pitium ya teman-teman. Jamur pitium yang menyebabkan busuk pada akar, yang menyebabkan kalau di persemaian itu seperti rebas semai ya, yang sering mengalami rebas semai atau mati dalam penyemaian, ini sangatlah rekomendasi untuk si Prepicur N722SL ini. Ini sangatlah bagus, ini bersifat protektif, kuratif maupun preventif. Jadi bisa untuk pencegahan, bisa juga untuk pengobatan seperti itu ya. Untuk dosisnya ini cukup 2 ml per 1 liter air saja ya teman-teman. Nah, kalau saya di sini untuk si busuk batang maupun busuk ranting atau busuk daun gitu ya teman-teman, serta busuk akar, saya rolling ya, rolling antara si Prepicur N722SL ini, saya rolling dengan si Primapos ya teman-teman. Primapos ini kandungan atau bahan aktifnya asam fosfit ya. Nah, ini asam fosfit 400 gram per liter, sangatlah tinggi ya teman-teman. Ini juga sama SL, soluble liquid gitu ya teman-teman, jadi sangatlah larut dalam air. Ini untuk selain untuk cabai, bisa juga untuk kentang, tomat, nanas, anggur, dan juga yang lain-lainnya juga gitu ya teman-teman. Fungisida Primapos, bahan aktifnya asam fosfit ini sangatlah bagus, khususnya untuk mengatasi yang terkena atau terinfeksi oleh jamur Phytophthora gitu ya, baik Phytophthora infestan yang menyebabkan busuk pada daun, serta Phytophthora capsici yang menyebabkan busuk pada ranting maupun busuk pada batang gitu ya teman-teman. Jadi sangatlah rekomendasi. Nah, keunggulan si Primapos ini sudah bersifat akropetal basipetal gitu ya teman-teman. Jadi bisa masuk nanti lewat silem maupun phloem seperti itu ya teman-teman. Ini juga sama protektif, kuratif. Jadi selain untuk pencegahan, bisa juga untuk pengobatan ya teman-teman. Untuk dosisnya kita bisa kasih 2-4 ml per 1 liter airnya ya teman-teman. Jadi kalau misalkan busuk batangnya sudah parah gitu ya, sudah banyak yang menginfeksi di tanaman kita, di lahan kita, kita bisa kasih dosis yang terakhir 4 ml per 1 liter air seperti itu ya teman-teman. Kalau misalkan untuk pencegahan bisa 2 ml per 1 liter air juga seperti itu ya, biar supaya tidak menyebar ya jamur Phytophthora itu sendiri, agar tanaman kita tumbuh dengan normal dan juga aman, terhindar dari jamur patogen maupun bakteri atau kutu-kutuan seperti itu ya teman-teman. Makanya kita harus rutin, selain dari rutin pemupukan, kita harus rutin juga pengaplikasian pestisida, baik itu fungisida maupun insektisidanya ya teman-teman. Jadi sekali lagi, biar supaya tidak menyebar, saya saranin rollingan ya antara si Prepicur N722SL ini di rolling dengan si Primapos, bahan aktif asam fosfat 400 gram seperti itu ya teman-teman. Ini sangatlah bagus. Dua rekomendasi ini yang selalu saya pakai di lahan saya sendiri untuk mengatasi yang khususnya jamur Phytophthora gitu ya teman-teman, seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Pokoknya salam sukses untuk seluruh petani Indonesia. Salam dari Tani Dua Saudara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sap sap madodetke.